Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini. Hari apa? Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silahkan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan di 0 derajat 45 menit Aries pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Matahari ada di 29 derajat 49 menit. Ini hari tanggal 21. Tanggal 22 udah di 0 derajat. Berarti ini hari perpindahan dari Gemini masuk ke Cancer mataharinya. Dan itu artinya solstice ya, masuk ke ini bulan, berarti summernya udah selesai, mulai masuk ke fall ya. Jadi kalau kita lihat di chart western yang seperti saya pakai itu kan dia mengikuti matahari, karena matahari itu bercerita tentang musim, pergantian musim. Nah, matahari ini dari Gemini ke Cancer itu masuk ke musim baru. Kalau musim baru berarti kan periode baru juga. Jadi semua tiga planet ketika setelah berganti itu kan mutable atau berubah ya. Jadi yang termasuk mutable itu adalah di sini Gemini. Jadi masuk ke Cancer itu kardinal, dan fixnya itu ada di Leo. Setelah fix kemudian mulai mutable lagi. Jadi antara mutable sampai ke kardinal. Sorry, saya bicara teknis, tapi intinya adalah ini perubahan musim. Ketika setelah semuanya itu diberantakin gitu ya, karena kan ganti musim itu harus ada yang mendorong, harus ada momentum baru gitu untuk mengawali, untuk gigi satu mobil itu kan harus yang kardinal, dia yang harus kayak lokomotifnya itu di gambar sini adalah Cancer, Libra, Capricorn, dan Aries ya. Nah, ini kan lagi masuk yang kedua periode yang kedua. Nah, anyway, apapun itu. Jadi di sini adalah pertama kita lihat energinya, energi perubahan dalam jangka waktu triwulan. Jadi ada 3 bulan ke depan yang akan memberi nuansa baru, paling tidak di musim yang baru. Kemudian setelah itu kita bisa melihat bahwa ini tanggal 21, tanggal 22-nya itu bulan sudah ada di 13 derajat 44 menit di Aries. Tadi kan di 0 derajat tanggal 21 ya. Jadi besok itu sudah melewati Jupiter. Dan Jupiter ini kan Jupiter dan bulan itu kan pasangan. Jadi ada pertemuan antara sejoli gitu loh. Sejoli kan nggak harus romantika ya, romantika percintaan, tidak. Jadi ada pasangan yang membuat perubahan, pasangan yang membuat kreasi tertentu. Dan ini tidak harus di dalam keluarga, di dalam hubungan seksual, tetapi juga di dalam pekerjaan. Jadi kayak ini adalah titik hari ini, momen dimana kita mengupayakan untuk terjadi kreasi, ada hal hidup, ada kreasi baru di dalam hubungan ini. Dan karena memang Jupiter sudah cukup lama square dengan Lilith nih, ibaratnya si Jupiter atau si maskulin ini sudah terlalu lama berpasangan dengan pihak yang salah, yang nggak bisa produktif, yang diupayakan kayak apa yang nggak bisa sampai mana-mana, selalu dead end. Nah, ketika bulan melewati Jupiter, memang situasi dead end antara Jupiter dengan Lilithnya, karena dia square kan, dead end itu pasti, karena 90 derajat. Itu masih ada, tetapi kemudian seperti memberi enlightenment, memberi pencerahan pada pihak yang kardinal ya, Jupiternya gitu ya, pihak yang akan mengambil keputusan.
untuk membuat perubahan karena berfokus pada kreativitas. Oke, seperti itu. Dan di sini juga Jupiter masih sextile dengan Merkurius yang menandakan kemarin juga udah disampaikan, dia menjadi lebih pronouns, lebih vokal, lebih berani bicara. Jadi kalau pemimpin kita yang tadinya masih ragu-ragu untuk terlalu menjelaskan posisinya karena masih ada kemungkinan perubahan. Tadi kan ada energi mutable dan kardinal. Mutable-nya masih dominan kemarin, sekarang kardinalnya sudah mulai terasa lebih kuat. Karena apa? Karena perlu untuk menjadi lokomotif, menggerakkan sesuatu, mencapai hal yang atau merealisasikan satu gagasan. Oke, hari ini dari penggambaran di sini dulu yang jelas, Venus masih trine dengan Pluto, menandakan bahwa energi kita pasti intens. Kalau kita ingat pada seseorang, ingatan itu begitu kuat, begitu nyata. Kalau kita marah, kita bisa juga cukup berlebihan gitu ya, memberi harga yang lebih daripada yang dia pantas diperhatikan. Jadi kalau kita marah sampai, saya belum lihat ini, kalau kita marah kemudian sampai menghabiskan waktu kita gitu ya, panjang lebar gitu ya, energi kita, duit kita bahkan ya, jangan terprovokasi oleh energi intens tersebut. Jadi pahami bahwa ini memang masanya kita intens dalam satu hal, tetapi tidak berarti tidak secara otomatis kita bisa langsung mengizinkan diri kita melakukan hal yang nanti kita sesali. Oke. Iya, di sini jelas sekali dari 3 kartu Lenormand ini bahwa kita sadar penuh sekali kesadaran kita tentang apa yang menjadi harga diri kita. Ya, saya ingatkan lagi, harga diri itu penting sekali dalam masa ini, terutama ketika Venus sedang diaktifasi oleh Pluto retro, karena semua kembali ke dalam diri kita sendiri. Ketika keputusan itu kita nggak bisa nunggu dari luar, tetapi harus kita yang menentukan. Kita yang menentukan ke depan kita maunya apa, gambar jangkarnya. Jadi, kalau kita sudah melihat semua pertanda bahwa pihak yang kita hargai tinggi, itu ternyata tidak reciprocate gitu ya, tidak menghargai kita kembali. Di mana letak harga diri kita? Kenapa kita masih menghamba pada sesuatu yang tidak menghargai kita? Yang tidak menghargai kita, kalau kita teruskan, kita masih menghamba, tanda petik saya pakai kata-kata yang ekstrim, maka ke depan itu tetap akan sama, si jangkar itu nggak akan kemana-mana, dia tetap tidak akan pernah menghargai kita lebih daripada yang sudah ditunjukkan sekarang. Jadi kalau kita berharap dia akan lebih memahami bahwa kita mengupayakan, bahwa dia sadar betapa kita penuh pengorbanan gitu ya, ya jangan terlalu berharap aja, karena kalau terlalu berharap nanti kita hanya tinggal menunda sampai kita kecewa. Mendingan kecewa sekarang atau kecewa nanti. Bukan berarti saya meminta teman-teman untuk give up, bukan, jauh dari itu. Tetapi lihat semua dengan kacamata yang lebih jernih. Jangan diblaur dengan harapan yang kosong. Hanya itu. Ya, kenapa? Karena kita pada hari ini difasilitasi untuk mampu menjadi sadar, sepenuhnya sadar seperti gambar perempuan ini, ya, tidak sedang tertutup matanya, melihat apa adanya dan melihat bagaimana ke depannya, apakah dia akan bisa berubah atau kebanyakan orang itu tidak berubah kecuali dicolek ya, dicolek sama yang maha kuasa lah. Kalau yang namanya dicolek sama yang maha kuasa supaya berubah, that hurts a lot. Dan kita biasanya terlalu sayang pada mereka untuk kita membuat mereka tercolek, tanda petik. Oke. Kita lanjutkan dari sini, satu kartu dari Sacred Traveler yang jumping ini. Take your first step, ini masih energi tadi ya. Energi yang mengawali ini masih dadah, berarti memang baru awal ya, dia akan perjalanan jauh kira-kira 3 bulan ke depan. Kemudian kalau dari 3 kartu Oracle Fairies ini
Yang pertama adalah moderation, ya. Moderation itu kembali hampir sama ya kayak gambar perempuan yang ini tadi di Lenormand, ya. Dengan penuh kesadaran kalau diet ya diet yang biasa aja gitu, nggak terlalu sampai kelaparan sampai mau mati ya, starve to death gitu ya. Atau yang kita nggak ada batasnya gitu. Jadi moderation itu apapun ini penggambarannya memang makan ya. Itu termasuk salah satu ekspresi dari bagaimana kita mampu membuat hidup kita in moderation. Tidak selalu memastikan perut kita kenyang ya sampai lupa rasanya lapar gitu ya, kecuali bulan Ramadan baru kita diingatkan rasa lapar gitu ya. Tetapi kita juga tidak dalam kondisi yang itu tadi deprivasi sampai kita nggak makan apa-apa gitu ya, sampai kita jatuh sakit. Nggak begitu. Kita tetap makan supaya badan kita sehat tapi tidak berlebihan. Come together di sini kayaknya kita memang perlu kerjasama apapun maknanya, dan wait for winter. Jadi sepertinya dalam 3 bulan ke depan, winter itu mulai pada saat matahari masuk ke Libra ya. Jadi wait for winter berarti kan ini matahari dari Gemini masuk ke Cancer. Tunggu sampai pada saat matahari berada di antara Virgo dan Libra. Di sini. Itu bulan September, Oktober. September akhir September pertengahan. Anyway, 4 kartu dari The Moon terbalik, The Sun posisinya ada di tantangan, Five of Pentacles dan The Hierophant. Tetapi yang jelas The Moon, The Sun, dan The Hierophant itu semua major arcana. Jadi ini adalah hari yang penting. Kita lihat dari tulisan di belakang. Situasinya adalah denial, repressed emotion, projection into others. Jadi kita tidak mengenal diri kita sendiri. Enggak. Karena kalau kita sebenarnya dalam hati sudah tahu situasi kayak gini, tapi kita denial. Kita tidak mau menerima. Kita tahu bahwa kita punya perasaan tertentu. Kita tidak setuju pada sesuatu, tetapi kita takut untuk menyatakan. Repressed emotion. Projecting into others. Kita membiarkan orang lain mewakili kita untuk merasakan sesuatu yang kita tahu sebenarnya tidak selalu sejalan dengan kita. Situasinya seperti itu. Challenge-nya adalah karena kita sebenarnya kita nggak mau susah, terlalu kompleks, terlalu rumit kalau kita ngelawan dunia. Five of Pentacles, lack of security, unstable. Jadi kalau menurut saya, karena ini posisinya di advice, memang lebih baik kita berpisah atau kita memberi jarak dari orang-orang yang terlalu dominan. Clearly di sini sih jelas. Kita kan membiarkan diri kita dijajah, tanda petik, dikuasai, tanda petik, orang lain mewakili kita dalam satu hal tertentu. Karena kita nggak mau repot. Karena kita nggak mau menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Sarannya adalah kalau kita nggak mau ya jujur pada diri sendiri. Ya, lepaskan diri dari mereka. The Hierophant terbalik. Iya, dan ini jelas outcome-nya dogmatik ya. Jadi kayaknya memang kita, kalau sini penggambarannya ya 4 kartu ini kan udah disarankan jangan mengikuti satu ideologi yang tanda petik dogmatik gitu ya, memaksa. Tapi kayaknya kita juga nggak mau ngelawan karena mungkin kita juga takut, atau mungkin itu nggak terlalu penting untuk dipikirkan. Kita memikirkan yang lain. Dengan demikian karena kita tanpa suara, jadi kita terlihat seperti mengikuti mereka. Be who you are. Exactly, ini pesannya. Jadi ini adalah pesannya, be who you are. Walaupun kita sendiri, walaupun kita tampaknya menjadi tidak punya apa-apa ya, karena kita tidak mengikuti arus, kita tidak mengambil keuntungan dari peristiwa atau
yang tengah berkecamuk ya. Tapi kita lebih baik menjadi diri kita sendiri dan kita tidak menipu apa-apa. Yang jelas sebenarnya kalau dari penggambaran ini kita perlu untuk kerjasama, tetap menjadi diri sendiri, dan tunggu sampai kira-kira pertengahan September. Sepertinya semua akan tampak berubah, dan yang paling penting adalah kita selalu waspada, awaken, sadar dengan apa yang tengah kita alami. Demikian dari bacaan hari ini, Wanita Indasari. Di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.